oh iya Mi, aku udah dapat juara 1 gini-gini. Oh ya udah, lepaskan saja ya Mas. Habis itu tiup ke awan ya, tak gitu ini. Terus habis itu 2 hari lagi lomba Mas. Lomba, kok nggak dipanggil-panggil ya anak saya ya pas pengumuman lomba itu. Udah mau pulang itu Mas. Udah mau pulang, tiba-tiba juara 1 Ahsan Kenji Gantari Aljawi. Wah, langsung merinding saya. Seminggu sekali itu dapat 800. Kayak gitu kan 800 setelah ikut ini karena wah sering pas jalan nganter jajanan kayak gitu tuh sambil doain yang lain-lain di jalan, Pak pekerja Pak Anus, pokoknya tak doain lah, intinya yang berkelimpahan dan sebagainya kayak gitu kan. Sekarang 2 kali lipat Mas. Ya Allah. Per minggu. Tangan tamu lagi. Beliau adalah Mbak Fiska, tinggal di Yogyakarta. Jogja. Dari batch berapa, Mbak? Batch 9. Oke, dari batch 9. Tadi saya kedatangan tamu namanya Mbak Rika. Beliau juga sudah berbagi banyak ke teman-teman Ngaji Roso. Sekarang giliran Mbak Fiska. Mungkin bisa bercerita dulu awalnya gimana kok tertarik ikut kelas Badan Revolution, belajar sama Teteh, dan dari belajar itu apa sih yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh Mbak Fiska, dan transformasi atau perubahannya bagaimana mungkin bisa di-share ke teman-teman semua. Oh iya, baik, dulu itu saya tuh cuma suami yang awalnya sering dengerin Ngaji Roso ya Mas ya. Itu belum ada Teh Febi kayaknya. Iya, iya. Itu tapi saya tuh masih apa ya ini ya, soalnya kan pembahasannya yang secara kejawen kayak gitu kan, yang dulu itu saya nggak nyambung sama sekali. Betul, gitu. Betul. Suami sering ini lah. Saya itu tuh buka YouTube-nya suami, kok tiba-tiba ada Teh Febi muncul kayak gitu. Apa sih ini kayak gitu kan? Cuma tak dengerin saja, batch 1, batch 2 udah jalan itu. Kok menarik ya gitu kan. Terus habis itu saya kan orangnya ini ya Mas ya, terlalu banyak emosi dari kecil kayak gitu kan. Terus suatu kalau misalnya ada anak saya melakukan kesalahan kayak gitu kan, sering marah-marah gitu kan. Terus saya harus gimana ya, saya pengen berubah seperti itu kan. Awalnya cuma pengen in emosi aja dari itu tuh. Terus habis itu tekatin lah batch 9 izin suami. Aku mau ikut yang Teh Febi batch 9 gini kan. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya udah klik kayak gitu kan. Sebelum ikut batch 9 itu nyoba-nyoba sih Mas. Oke. Nyoba-nyoba kayak itu malah ke anak. Gitu, ke anak. Anak itu mau lomba. Ceritanya mau lomba gitu. Mas, ayo yuk sebelum tidur kamu rilis dulu yuk. Tak pandu caranya seperti ini. Oh, kamu lepaskan. Kamu marah nggak sama Mimi? Kamu ini nggak tadi sama temenmu? Kalau misalnya malah lepaskan, misalnya kayak gitu kan. Terus nanti 2 hari lagi kamu mau lomba ya Mas ya? Yuk kita ini yuk Mas, bayangkan di situ Mas Kenji juara 1 gitu kan. Juara 1 di situ kan. Nurut anaknya. Oh iya Mi, aku udah dapat juara 1 gini-gini. Oh ya udah, lepaskan saja ya Mas. Habis itu tiup ke awan ya, tak gitu ini. Terus habis itu 2 hari lagi lomba Mas. Lomba, kok nggak dipanggil-panggil ya anak saya ya pas pengumuman lomba itu. Udah mau pulang itu Mas. Udah mau pulang, tiba-tiba juara 1 Ahsan Kenji Gantari Aljawi. Wah, langsung merinding saya. Beneran ini. Itu awalnya. Habis itu, habis yang itu sudah goal, yang soal anak udah goal kan. Wah, ini aku harus ikut deh ini. Teh Febi ikut yang batch 9 gitu kan. Akhirnya lomba apa namanya? Daftar itu yang WA Mas Indra itu kan. Itu kan. Habis itu daftar, ya udah. Setelah itu saya tuh masih bingung juga Mas. Masih bingung aku harus bagaimana. Ini yang soalnya saya susah membayangkan Mas. Oh gitu ya, ada ya ternyata orang yang susah bayangin ya? Iya, satu misalnya, suruh bayangkan ini
gimana ya itu tuh rasanya tuh kayak apa ya gitu kan, masih bingung. Kok bisa ya? Nggak tahu Aku Mas. jadi merasa aneh aja kalau ada orang itu susah ngebayangin, padahal cukup bayangin gitu. Nah itu tuh, ini gimana ya gitu kan, akhirnya yang tak rutinin yang ini Mas, apa? Yang sadar nafas syukur. Iya. Itu sadar nafas syukur, terus mendoakan kayak gitu kan. Di situ saya apa ya? Kayak ya lebih tenang aja Mas. Apa, mendoakan orang-orang yang kita lihat tuh itu kan hal yang menurutku tuh sepele gitu ya. Tapi dampaknya ke diri itu loh luar biasa ya. Kita menjadi lebih tenang kayak iya. Gitulah pokoknya. Ketika di jalan gitu kan kata Baby, oh ketemu ini ya doakan seperti ini, oh berkelimpahan ini, oh, Pak Gojek, Pak Ogah itu kan tukang parkir kayak gitu kan. Kok ini ya happy ya, bawaannya tuh happy kayak gitu kan. Terus habis itu yang masih tak rutinin ya itu tadi Mas, 2 itu tadi. Nah ada lagi kejadian apa ya? Nah itu kan lomba kan Mas, itu menang makili lagi ke tingkat nasional. Iya. Wakil dari Jogja, itu kan kualifikasi yang di Jogja itu. Anak saya itu ke Lampung di situ saya asal daftar aja, tapi nggak tahu yang buat biaya ke sana nggak ada. Saat itu suami gajian guru kan ya Mas. Kalau guru kan ya seberapa guru swasta kan. Udah masuk kan, udah booking tiket hotel tapi tiket hotel itu 1.500.000 untuk 2 hari di Aston Lampung sana. Habis itu tapi dari sananya itu kesedot 2 kali Mas. Padahal itu waktunya cuma 2 minggu kita mau berangkat. Itu di ATM itu 3 juta kesedot 2 kali, habis kan Mas. 1 juta, 1,5 juta sama 1,5 juta. Padahal yang 1,5 juta itu mau tak buat ngebis, beli tiket bis ke Lampung saat itu. Waduh, pasrah ini gimana ya gitu kan. Wah, dampi ke suami. Tak bayangin aja. Ini bayanginnya nggak tahu, pokoknya ada uang masuk 1,5 juta lagi ke ATM-nya Bibi, tak gitu kan, ke ATM-nya suami kayak gitu kan. Nggak nyampe seminggu, padahal itu bilangnya dari sananya 45 hari kerja atau 95 hari kerja gitu Mas, baru bisa ditransfer lagi. Ya kan nunggu segitu, seminggu lagi berangkat nggak nyampe kan Mas. Habis itu saya pasrah udah, ntar kalau misalnya saya berpikirnya gini, kalau itu rezeki anak saya ya udah bisa berangkat. Malamnya saya tidurlah pules, nggak tak pikirin itu. Tiba-tiba paginya Mas, jam 8 apa jam 9 gitu, neneknya anak saya langsung ngirim bukti transferan, ini 4 juta untuk Kenzi lomba ke Lampung. Langsung merwinding semua ya, merwinding semua badan tuh, merinding semua badan. Ya Allah, oh ini ya kalau kita melepaskan pasrah kayak gitu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa Mbak untuk kemudian pengen sesuatu, terus kemudian taruhlah kemudian udah berdoa, terus ditinggal tidur pulas, udahlah nggak usah pikirin. Itu butuh jalan terbang loh. Nggak semua orang bisa loh, serius loh. Itu pokoknya saya pasrah Mas, pasrah sepasrah-pasrahnya, soalnya saya udah nggak tahu link dari mana lagi. Bahagia tuh sana. Pokoknya ya udah itu aja, apa namanya, anak saya bisa berangkat ke sana entah dari jalanmu ya Allah, dari segala arahmu. Kaget banget ya pagi itu ya. Iya, merinding Mas saya. Dan nggak nyangka ya? Nggak nyangka juga. Soalnya neneknya apa? Ibu saya lah. Ibu saya itu juga nggak kerja juga. Oh gitu. Cuma di sana itu apa? Ngerukuni mbah saya. Ngerukuni mbah saya kayak gitu kan. Iya. Cuma sebelumnya curhat sama ibu, Bu, Kenzi mau lomba ke Lampung kayak gitu kan. Cuma gitu aja. Tiba-tiba loh. Iya. Satu nggak minta, nggak apa itu tuh. Terus ada lagi Mas cerita Mas. Apa tuh?
Ada Aku lagi seneng loh ketemu Mbak Rike, Mbak Erlin, ya kan, Mbak Fiska. Ada lagi cerita nih. Mudik nih ke Jawa Timur, ke Magetan, ke rumah suami saya. Oh, masnya asli Magetan. Magetan, saya Pacitan. Geng. Gak ada yang ngasih Oh, Jogja. sama-sama Jawa Tim berarti Iya. kita ya. Terus habis itu kita udah perjalanan, lapar lah, makan kita. Oke. Makan, Heeh. tiba-tiba pintu mobil error, Mas. Terus? Kunci di dalam, kita udah keluar semua. Habis itu suami buka, nggak bisa. Dipaksa-paksa nggak bisa. Suami udah gitu kan tadinya. Tenang, Pi, tenang, gitu kan. Padahal yang lebih sabar itu padahal suami ya daripada saya. Saya berusaha tenang di situ. Tenang. Bentar. Tak mundur dulu, Pi, tak mundur. Lihat pintunya ya. Aku mau lihat pintunya itu. Hei pintu, kamu bisa terbuka ya. Nanti kalau sudah terbuka, nanti kita habis makan, kita masuk lagi ke dalam mobilmu. Habis itu kita mau ke rumahnya Mbah yang ada di Magetan. Oh, itu sending love gitu. Kamu pintu yang sangat pokoknya sangat bagus lah pokoknya ya. Dirayu-rayu lah ya. Habis itu suami jeblek, bisa Mas. Bahkan jadi dukun deh kan. Sending love ke ini, ke pintu mobil. Iya. Aduh. Ada lagi Mas. Nah, itu perjalanan ke Lampung belum selesai Mas. Oke. Terus. Yang nganter anak ya? Belum selesai. Itu hari H berangkat kita ke Lampung. Nyampe sana jam berapa? Menghubungi calonnya jam 2:30 Mbak gitu kan. Sampai sana 2:30 ke terminal itu. Tiba-tiba di terminal, Mbak kok baru datang? Bisnya udah berangkat, udah nyampe Kulon Progo. Tuh. Besoknya lomba, sorenya belum bisa berangkat itu. Terus? Bu gimana sih Bu? Kan katanya 2:30. Tiketnya jenengan udah saya lelang lah coba. Itu nggak bisa mikir saya di situ. Nggak nalar ya. Sekarang gimana Bu solusinya ke ini kan? Ini aja Bu. Ada kursi nggak Bu di sana? Saya telepon ke ininya ya, ke kernetnya ya. Ternyata nggak ada kursi. Ada kursi pun, kursi ini Mas, kursi yang di deket toilet. Kursinya keras banget itu yang buat istirahat Pak supir itu loh. Mau nggak Mbak kursi yang kayak gini? Nanti kita kejarkan ke sana gitu kan. Ya udah Bu, mau. Nggak apa-apa Bu. Habis itu suaminya ibu calo itu ngejarin ke sana, gonceng. Kan ke sana 4 orang. 4 orang ya, saya, suami sama anak 2. Jadinya motor 2 Mas. Kayak gitu kan. Bu wes nggak usah, ibunya nggak usah ganti rugi, saya kasih 100 buat ibu aja. Malah tak kasih lagi 100 ibunya. Habis itu, oh iya Mbak, berangkat akhirnya sampai sana kan. Berangkat itu, dan sampai Kulon Progo 1 jaman itu. Habis itu masuk ke mobil, ke bisnya itu. Habis itu kita duduk, dempet-dempetan kayak gini, keras sampai Lampung coba. 18 jam naik bis itu. Terus habis itu saya kan inget toh, itu kan dengerin podcastnya Mas Hindra sama siapa ya, itu bilangnya gini, kalau semisalnya kan kalau orang zaman dulu, itu kamu terlambat itu pasti nanti di jalan ada kecelakaan gini-gini. Kayak gitu kan Mas. Ada mitos kayak gitu ya. Mitos kayak gitu karena kan. awalnya udah nggak baik gitu kan ibaratnya. Saya inget langsungan dari podcastnya Mas Hindra sama lupa saya. Habis itu, bilang aja apa namanya, yang baik-baik aja. Saya pegang anak saya, Kenzi itu di samping saya. Mas, ini tuh tandanya kamu akan menjadi juara inti. Nanti kamu akan mendapat juara di sana. Ini tuh tanda-tandanya Mas. Ini hanya bungkusnya saja. Nanti ada permennya. Iya, kayak gitu kan. Nanti kamu juara di situ, pegang piala. Bayangin Mas, bayangin ya Mas ya. Tak gituin kan. Habis itu nyampe Lampung, dia lomba. Bener Mas, dapat juara inti, juara 2 nasional. Masya Allah.
Tapi kalau itu nih Mbak, aku jadi teringat masa lalu deh. Ini Gimana? nggak tahu kenapa bisa sama ya polanya gitu. Eh, iya Mbak, polanya sama. Jadi tapi nggak tahu itu berlaku untuk banyak orang apa enggak, aku nggak tahu ya. Tapi kalau aku bimbing anak lomba, Mm-mm. dari dulu kan aku setiap bimbing anak lomba itu kan mesti tingkat kabupaten juara, Mm-mm. tingkat provinsi juara, dan Iya. juaranya juara 1 terus. Iya. Akhirnya kan mewakili provinsi kan. Iya. Akhirnya sampai Nasional. juara juga di Bangka Belitung juara, terus jadi pembicara terbaik lagi gitu. Tetapi polanya dari tingkat kabupaten sampai provinsi sampai nasional itu kalau saya terus terang kan belum kenal yang namanya quantum jam Iya. atau apa. Saya memang ilmu quantum jam, ilmu kayak gini itu sebenarnya pengembangan dari ilmu-ilmu yang lain yang orang-orang lain udah nulis di buku-buku itu. Terbukti kan Mm-mm. di tahun 2010-11 itu saya udah praktek terus kan, membuat video di dalam pikiran. Murid-murid saya ajak kayak gitu gitu. Nah tapi polanya tadi yang menarik adalah ada sesuatu yang nggak menyenangkan dulu dihadirkan di realitas gitu. Mm-mm. Terus kemudian kita akhirnya dapat sesuai yang kita inginkan Iya. gitu. Jadi aku kayak, oh kayak aku kayak dulu gitu. Iya Kalau sih. iniin mitos-mitos kan, nggak jadi berangkat, nggak usah ikut lomba gitu Bener, ya Mas bener, ya. bener, bener. Kalau percaya sama kayak gitu. Terus saya tuh tiba-tiba tuh inget tuh video yang podcastnya Mas Hendra itu loh, yang bikin ini Ternyata tuh. ini ya, ternyata obrolan saya dengan narasumber-narasumber itu terkadang bisa benar-benar mewarnai kehidupan banyak orang gitu ya. Iya. Bisa menjadi sumber inspirasi Iya. gitu. Itu Tuhan sih yang kita juga nggak nyangka juga sih. Habis itu masih itu kan, masih soal lomba. Pulangnya Mas, pulangnya. Ono maneh ya. Pulangnya bisnya trouble Mas. Harusnya 18 jam udah nyampe Jogja, itu 24 jam. Lebih, 24 jam lebih. Itu jalannya cuma idik. Baru nyampe Semarang, itu kondekturnya bilang, maaf ya Bapak Ibu, kalau ini tuh nggak bisa cepet karena lagi trouble. Ya Allah Pak, kok nggak bilang dari tadi pas di Lampung, gini bisa ganti bis kayak gitu kan. Setelah mau apa lagi ya, ini ya yang datang ya gitu kan. Sudah gitu aja positif. Gitu ya Mbak ya. Pokoknya tidak penting realitasnya seperti apa, tidak penting faktanya seperti apa. Yang terpenting adalah respon terhadap fakta dan realita itu gimana. Yang penting dalamanku gimana gitu ya. Habis itu nyampe Jogja, udah nyampe terminal. Bener Mas, Mbak Fiska mau nggak kamu dapat arisan? Oh iya mau dong. Arisan kelas di sekolahan itu mau nggak? Ya mau dong. Habis itu dapat arisan, kan tadinya saya tuh lewat ini kan Mas, lewat jalan mana itu? Ambarukmo itu kan, cuma bayangin besok ikut sini gitu kan. Gitu. Habis itu dapat arisan. Beneran? Iya, langsung bayar itu. Langsung bayar ikut alumni yang reuni Ambarukmo itu. Habis dari Lampung, tadinya kan wah, ini yang mau pengen ikut sih, tapi uang udah habis buat di Lampung kayak gitu kan. Habis buat di Lampung, gimana ya bayarnya ya? Ini udah mau ditutup nggak ya gitu kan. Habis itu ya itu tadi habis macet-macetan pelan-pelan di jalan 24 jam lebih kayak gitu, nyampe itu kejutannya itu tadi dapat arisan itu tadi untuk ikut. Iya. Tapi saya ingin menegaskan ya, lagi-lagi karena setiap polanya orang tuh berbeda-beda. Tapi kalau polanya Mbak Fiska ini dengan polanya saya, Mbak, itu kok banyak miripnya gitu. Jadi misal kayak nanti aku bakal jadi pembicara di sini tahun sekian. Gitu tuh aku justru mulai yakin dengan diriku. Kok bisa ya? Kok bisa mulai takjub itu ya gara-gara halal kayak gitu sih, Mbak. Iya. Kok bisa ya? Kok bisa gitu? Ya kita timbul tanya. Kok bisa? Gitu. Kok ini? Malah yang sering ini itu malah di anak sih, Mas. Yang lebih manjur. Kalau saya ini lebih manjurnya di anak. Mungkin apa karena saya masih banyak emosi-emosi yang sejak kecil itu ya Mas ya. Mungkin seperti itu apa ya. Iya, ini sementara saya belum namanya quantum jam itu belum tak iniin, masih di nafas syukur. Iya sih, keren sih. Nafas syukur sama mendoakan. Tidak sedikit loh teman-teman Banten Revolution yang
kayaknya aku nggak butuh quantum jam deh, menikmatin. Jadi aku nggak pernah kuat. Iya, Aku iya, iya. beresin 9 emosi dasar itu datang sendiri justru. Betul, Nggak betul. diharapkan, nggak Iya. datang sendiri. Iya. Heeh. Yang terbaru kemarin Mbak Veronica yang dosen di Surabaya Iya, itu juga heeh. gitu. Pokoknya dia penuh cinta aja dan pengen nolong orang aja bawaannya gitu ya. Nah, Iya. gitu ya Bu ya. Iya, quantum jam-nya nanti kayak gitu. Yang penting Hmm. saya mendoakan, nafas syukur kayak gitu. Semuanya tak doain, Mas. Kayak jantung, jantung, kayak ya, semuanya tak iniin ketika bangun tidur itu tuh. Hidup tuh jadi terasa lebih bermakna, lebih enteng, lebih ringan, nggak ada beban gitu ya Mbak ya. Dan tidak sedikit orang yang hidupnya berubah lebih baik, lebih bahagia, lebih sukses, itu dimulai dengan dia mendoakan orang-orang yang susah. Banyak cerita kayak gitu. Sehingga ini menjadi sebuah kebenaran yang mungkin universal gitu ya, bisa diterapkan oleh banyak orang, lintas agama, lintas keyakinan gitu. Tapi by the way Mbak, bagaimana dengan sosok Teh Feby sendiri gitu? Oh Caranya iya, menjelaskan belum begitu. nggak ceritain ya Allah, Pak. Kok bisa pas ya nanyanya ya? Pas reuni di jalan, suami bilang, foto dong sama Teh Feby kayak gitu kan. Saya siapa sih Pi gitu kan, tadinya tuh gitu. Satu siapa, ya ntar kalau bisa foto, saya foto gitu kan. Habis itu nyampe kan, udah dadah sama anak, sama suami, udah diantar kayak gitu kan. Habis itu ambil kopi, ngambil ini. Balik dari situ, ambil kopi, lihat Teh Feby jalan. Belum ada yang tahu sama sekali. Iya. Baru saya tahu, ya Allah Teh Feby, beneran ini. Langsung lari. Ini Teh Feby, ya Allah salim kayak, pokoknya salim, peluk, cium, nggak tahu itu. Teh, kok bisa ya Teh ya? Padahal saya tuh tadi tuh kayak nggak percaya gitu loh kalau bisa deket sama Teh Feby, peluk Teh Feby kayak gitu kan, nggak ada yang lainnya juga di sekitar situ, nggak ada yang ini. Cuma saya balik kanan gitu tuh, aku langsung ya Allah, langsung meluk Teh Feby. Habis itu ya Allah kok bisa ya Teh ya, saya tuh nggak percaya loh Teh, saya tuh orangnya tuh minderan Teh, nggak saya tuh siapa sih kayak gitu kan, kok bisa tiba-tiba Teh Feby-nya di deket saya kayak gitu kan. Akhirnya foto bener-bener tak kirim sama suami tuh. Nih, Pih, baru aja datang tuh bisa foto sama Teh Feby. Wih, keren. Saya nggak nyangka beneran kalau bisa foto, bisa salim, bisa ini sama Teh Feby di awal acara itu kan. Teh Feby baru jalan dari lobi yang tempat makan itu loh Mas. Tek. Saya balik, hah? Teh Feby? Nggak ada kebetulan. Nah iya, kayak gitu kan. Ketemunya juga. Satu pikiran saya, nanti paling saya bisanya terakhir lah. Ininya Teh Feby. Tapi ntar bayangin aja lah. Ntar saya tuh ke suami, Pi, nanti saya tuh bisa meluk Teh Feby. Tenang aja, foto juga tak gitu kan. Lah kok malah yang awal itu tadi, yang pertama itu tadi. Saya tuh kalau pas keluar kota dulu tuh fokusnya adalah narasumber. Terus kemudian bisa dapat konten, bisa bayari anak-anak yang kerja, bisa menghidupi banyak orang gitu ya. Tapi sejauh ini setelah kemudian saya melihat ada misalnya kayak Mbak Fiska, Mbak Rika, Mbak Erwin, semuanya cerita dan teman-teman yang sudah dihadirkan di Ngaji Roso, yang sebenarnya dia juga orang biasa-biasa saja sama kayak saya, tapi punya pengalaman hidup yang dari pengalaman hidup itu memang benar-benar real case dan itu bisa menginspirasi banyak orang. Tuh kayak aku tuh itu jadi kesenanganku tersendiri gitu sekarang kalau pas aku di luar kota gitu. Bisa mengeksplor kayak dia cerita-cerita seperti ini tuh kayak seneng banget. Sorry tuh ini bukan soal biar ada orang ikut kelas, dan ada jauh daripada itu Mbak. Iya. Kalau aku sekarang yang aku alami ya, Bener. jadi aku bertemu sama Mbak Fiska itu udah keberlimpahan dalam bentuk yang lain. Mbak Rika, Mbak Erwin juga sama gitu. Aku jadi kayak
mungkin ketularan kali ya, karena semuanya circleku kayak gini, akhirnya kan nular ke aku gitu, dan aku bahagia banget, happy banget gitu Mbak, Iya. seneng banget Saya gitu. juga habis yang lebih terasa lagi habis dari reuni kemarin. Reuni ya? Ya Allah. Ke booster ya? Naik mobil, Mimi kok jadi semangat. Coba. Anak saya tuh tiba-tiba, Mimi kok jadi semangat sih? Iya. Kenapa? Masa iya sih? Padahal saya tuh ya kayak biasa aja sih, tapi kok anak tiba-tiba kayak gitu tadinya. Tadinya tuh sama anak misalnya. Tapi memang nyenengke dia ya, kelihatan kan nyenengke gitu orangnya kan. Anak tuh misalnya, ayo mas hafalan, misalnya nggak mau gitu sama kamu itu, sekarang udah, ya terserah wes. Nanti kalau udah udah kamu udah selesai capeknya hafalan ya, kok dulu, wek, Iya. gitu mas. Jangan ceritain semua ya, karena aku nanti mau kesini lagi beberapa hari lagi ya. Aku seneng banget dengerinnya, tapi jangan ceritain, jangan habisin sekarang dong ya, biar kita nanti bisa Udah semangat ngopi-ngopi ini, sama Mas, Mbak udah Rika ya. Tapi bener mas, kayak jualan kayak gitu. Saya kan basicnya guru mas. Oh gitu? Saya guru. Saya dulu kuliahnya di UIN ya. Kalau ibu ini di keuangannya UIN. Administrasi gitu. Saya di UIN dulu. Seorang guru tapi resign. Oh gitu? Setelah melahirkan anak, yang pertama saya resign. Ngajar kayak apa? gitu kan. Agama. Oh agama. Tapi nggak tahu. Ustadzah Fiska ya? Jangan ustazah, saya belum ini. Terus. Tak putuskan untuk resign. Habis itu, dulu saya juga di Jakarta mas, sama suami, cuma ikut suami aja. Ya ngeles kayak gitu. Tapi habis COVID, kena PHK suami ya. Habis itu pindah ke Jogja lagi. Terus habis itu ngajar juga, kalau suami ngajar emang, tetap ngajar. Tapi selain ngajar juga YouTube juga iya. Kalau YouTube-nya soal silat ya gitu mas. Oke. Silat kayak gitu. Saya juga punya YouTube tapi ya yang nonton 1, 2, 3 untuk aktivitas anak-anak aja kayak gitu kan. Tapi setelah ikut yang reuni kemarin itu, tadinya saya itu pemasukan saya, jualan saya kan nitip di pondok ya mas ya. Di pondok tempat ngajar suami. Itu seminggu sekali itu dapat 800. Kayak gitu kan 800. Setelah ikut ini karena sering pas jalan nganter jajanan kayak gitu tuh sambil doain yang lain di jalan, Pak pekerja Pak pokoknya tak doain lah. Intinya yang berkelimpahan dan sebagainya kayak gitu kan. Sekarang 2 kali lipat mas. Ya Allah. Per minggu. Berefek ya. Jadi ini pelajaran penting. Moral story-nya adalah kita mendoakan orang lain, kemudian kita mendoakan diri kita sendiri gitu ya Mbak ya. Bener bahwa teori kita terhubung satu sama lain tuh bener banget gitu. Iya. Waduh istimewa sih Mbak. Seminggu itu dihitunglah 1,5 kali 4 kayak gitu kan. Gitu kan. Saya dulu juga resign sih. Aku resign banyak tempat dulu. Guru juga mas? Aku guru, dosen juga, tapi semuanya resign. Tapi ada satu sekolah yang nggak bisa resign sekarang. Masih itu. Iya karena P3K kan ya. Tapi saya putuskan P3K. sih saya tetap akan mengabdi sih maksudnya. Iya. Saya nggak tahu kok seneng ya ketemu anak-anak kayak gitu. Di Terus SD berarti? di SMK SMK. saya. Iya. Tadi kan ketika ketemu sama anak-anak sekolah yang struggle nggak bisa sekolah, ya ikut kerja aku kayak itu tuh kayak kepuasan batin tersendiri gitu, bisa bersama mereka. Kayak ini murid saya dulu. Sekarang top dia. Tapi hebatnya dia ya, nggak punya uang gitu ya, hobinya ke dealer lihat mobil-mobil yang bagus sama temennya. Wah itu tidak memalukan pelatih berarti dia. Suami kayak gitu tuh juga merasakan kok ini ya banyak job luar kan. Kalau di sekolahan kan ya masih biasa aja, job silat, job ini loh. Terus kemarin habis dari itu selang 2 hari itu tuh langsung ada kamu mau nggak nginep di hotel gratis habis dari ini dari reuni itu.
Oke. Ada temen Japri itu gratis. Tapi kayaknya ini kalau nggak disudahin nggak selesai Iya, iya. sih ya, Oh, Mbak Fis. Kan bener, mesti bener. ada terus Ada. aja gitu ya. Luar biasa Oke, sih. oke. Tapi aku pengen ketemu Mbak Fiska lagi deh nanti ya sama teman-teman Masya yang di Allah, Jogja. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Fiska telah berbagi buat teman-teman. Ini ngena banget ceritanya, sangat autentik ya, sangat orisinil sekali. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat semuanya. Kita berdoa semuanya teman-teman. Semoga Mbak Fiska tetap sehat, makin sukses, makin banyak rezekinya, keluarganya makin bahagia, anak-anaknya diberi masa depan yang terbaik ya. Amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa ya Mbak Fiska. Thank you. Terima kasih Mas Indra.